Baik, banyak pertanyaan rekan-rekan mengenai masalah perbaikan DU. Mereka menanyakan kenapa setiap kali ganti MOSFET tidak lama rusak lagi dan rusak lagi. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita harus pastikan dulu pad dicabut semua. Pad di sini ada 6 buah. Karena DU ini menggunakan stepping motor 3 fase. Per satu fasenya ada 2 modul untuk penghantar positif dan negatif 300 volt ya. 300 volt ini dari input 220 yang telah diubah menjadi DC ditambah kapasitor 450, jadi sekitar 300 voltan untuk masuk ke bagian modul MOSFET. Jadi bila mana MOSFET ini rusak, kemungkinan besar dia juga akan merusak di bagian daerah sini setelah optocoupler, karena optocoupler ini penyekat antara tegangan rendah dan tegangan tinggi. Jadi tidak ada hubungan langsung antara rangkaian tegangan rendah dan tegangan tinggi. Di sini juga ada 6 optocoupler untuk setiap MOSFET. Di sini juga ada IC 4053. Ini berfungsi untuk kontrol ampere yang nantinya bisa kita atur di deep switch ini. Oke. Pertama kita tadi cabut bagian MOSFET, kedua cabut resistor yang sebelah sini atau yang jumper yang sebelah sini, maksudnya untuk memutuskan tegangan positif ke bagian MOSFET yang menghantar positif. Gunanya untuk jaga-jaga bila mana masih terjadi permasalahan di rangkaian, tidak akan langsung merusak bagian MOSFET atau rangkaian yang menuju ke MOSFET. Oke. Kita juga akan mencoba cek signal output dari MOSFET setiap optocoupler yang menuju ke MOSFET. Kita juga akan mengecek komponen yang sebelah sini satu persatu. Di sini ada dioda, resistor. Karena saat MOSFET rusak, biasanya tegangan tinggi langsung masuk ke bagian resistor, dioda, dan MOSFET. Jadi kemungkinan besar salah satu MOSFET per satu pas rusak, yang akhirnya tidak ada kombinasi signal on-off untuk memberikan signal ke bagian MOSFET. Oke. Saya cabut dulu bagian resistor atau jumper yang menuju positif dari MOSFET. Oke. Resistor penghubung dari power supply 300 volt menuju ke MOSFET sudah saya cabut. Selanjutnya kalian coba cek satu persatu resistor. Karena ini resistor untuk 3 pas juga semuanya sama, jadi kalian bisa ukur menggunakan multitester dan bisa disesuaikan atau disamakan dengan resistor lainnya.
Jika ada perbedaan, mungkin bisa dipastikan itu bermasalah. 1 blok, 2 blok, 3 blok. Ini disamakan aja agar gampang dalam pengecekan. Kedua, memang agak kesulitan untuk mengecek di bagian kontrol ampere. Jadi sebaiknya bila mana kalian memperbaiki DU ini, IC 4051 yang sebelah sini kalian ganti, karena IC ini juga harganya murah. Di samping itu pengecekannya kita harus menggunakan osiloskop yang lebih baik daripada hanya sebatas test pen lab. Ini konektor output dari IC 4051 menuju ke PCB CPU sebelah sini. Jadi kalau kalian ganti 4051 yang tadi, IC SMD 4051 ini juga kalian ganti sebaiknya. Sekali lagi, karena agak kesulitan kalau kita harus mengetes IC ini, karena kita harus punya alat atau bahkan yang lebih baik pakai osiloskop. Jadi kalian cabut, ganti IC-nya 4051. 1, 2 sama. Yang ini SMD, kalau yang ini adip dengan tipe yang sama. Yang kedua di sini ada konektor input untuk kontrol modul, dan ini bagian output dari CPU yang nanti kita akan coba cara pengecekannya di bagian output dari preamp atau CPU. Lalu buatlah rangkaian lampu LED 2 warna dengan tambahan resistor 1 kilo. 1 kilo. Resistor 1 kilo ini yang satu dari katoda dan yang satu lagi dari anoda. Maksudnya lampu LED ini akan menyala jika posisi tegangan katoda dan anoda pas ya. Jadi nanti kita akan bolak-balik karena ini untuk mengetes bagian positif dan bagian negatif. Buatlah 6 rangkaian LED 2 warna. Jadi yang hijau umpamanya bikin 3, yang kuning bikin 3. Fungsinya nanti kita akan tahu untuk tes signal di setiap output optocoupler. Ini penting karena kalau tidak ada kesesuaian dari signal output akan membuat masalah di bagian MOSFET. Bisa cepat panas, cepat rusak, atau suara dari stepper motor kasar. Baik, sebelum pengecekan lebih lanjut, yang pertama-tama kita harus pastikan power supply untuk mensuplai komponen sudah berfungsi. Kalian bisa berikan tegangan 220 volt, dan di sini ada konektor 5 volt yang samping 5 volt. Oke, 5 volt yang tengah negatif
sebelah sini 12 volt. Karena rangkaian di sini menggunakan atau memerlukan tegangan 5 volt dan 12 volt. Yang 5 volt itu berfungsi untuk mensuplai komponen di bagian CPU, dan 12 volt untuk mensuplai di bagian inverter, juga 12 volt di bagian penguat akhir setelah optocoupler atau bagian output optocoupler. Karena tegangan dari rangkaian CPU dan bagian penguat akhir itu harus ada pemisah. Jadi tidak ada hubungan, kembali lagi, tidak ada hubungan antara bagian penguat akhir dan tegangan rendah atau tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Makanya di sini ada inverter untuk mengangkat trafo-trafo kecil hingga akhirnya outputnya ditambah dioda. Di sini ada dioda setiap fase dari trafo dan keluar 12 volt. Jadi setelah mengecek yang 5 negatif 12, kalian juga harus cek setiap elko yang sebelah sini setelah trafo kecil, dioda, dan elko. Di sini harus ada minimal 12 volt sampai 14 volt. Setiap elko ini kalian ukur. Atau sebaiknya bila mana penggunaannya DU ini sudah lama, kalian ganti elko yang ini, per satu pas. Ini untuk satu pas U, yang sebelah sini W, U, P, yang sebelah sini W. Ya, elko ganti. Jika di sini sudah ada tegangan 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, berarti inverter 4049 berfungsi normal. Dan bila mana tidak ada tegangan di bagian elko ini, coba periksa bagian inverter untuk mengangkat trafo. Coba kalian perhatikan cara pemasangan lampu LED di bagian output optocoupler. Seperti ini. Dan kita akan coba cek memberikan signal ke bagian drive unit. Oke. Ini untuk pas U, V, W. Pas U ada dua modul MOSFET, jadi signal pun ada dua bagian yang ditransfer dari optocoupler, dua buah. Jadi saya pasang 4 buah LED, satu untuk keluaran negatif dan satu untuk keluaran positif. Coba perhatikan baik-baik. Kita berikan signal. Ini untuk fase W, pengeluaran untuk MOSFET positif, untuk MOSFET negatif. Ini juga untuk W, MOSFET positif, MOSFET negatif. Ini untuk U, MOSFET positif, MOSFET negatif. Perhatikan. Ini jangan sampai dalam satu pas, jangan sampai menyala penuh kedua-duanya. Harus ada redup atau turun seiringan bagian positif atau bagian negatifnya
naik, semakin terang. Oke. Kita perhatikan kedua-duanya. Perhatikan dengan betul pergerakan lampu LED atau hal-hal yang memungkinkan jadi permasalahan. Ini dia contoh. Untuk bagian pas W, bagian positif tidak mengeluarkan signal. Berarti optocoupler bagian W positif ada permasalahan. Makanya kita harus menggunakan dua buah lampu LED. Kita ukur dari positif dan kita ukur juga dari negatif. Masalah seperti ini akan membuat MOSFET bermasalah. Mungkin rusak nantinya atau suara di motor stepping kasar. Inilah yang biasa terjadi bila mana kita hanya mengganti MOSFET untuk perbaikan di drive unit. Oke, kita perhatikan hanya satu pas. Biar terlihat, kita tutup. Lihat dalam satu pas perbedaan kedipan. Oke. Ini alat pembangkit signal sederhana menggunakan NE555. Ini control speed. Karena jika nanti kita menggunakan motor stepping, frekuensinya harus cukup tinggi untuk bisa memutar motor stepper. Dan kita memerlukan frekuensi rendah, hanya 10 ketukan per detik, agar kita bisa melihat perbedaan signal di drive unit ini. Oke. Bila mana diberikan frekuensi yang tinggi di atas 100 ketukan per detik, ini tidak akan terlihat ada perubahan. Nah, terlihat menyala semua. Tapi tetap untuk bagian W mati. Memang bagian optocoupler ada masalah, kita ganti. Oke, kita kembalikan ke frekuensi rendah. Oke, kita lihat skema dari atau diagram dari modul power akhir MOSFET 15N60. Ini yang bagian atas untuk mensuplai tegangan positif masuk ke resistor dan tersambung ke positif 300 volt. Yang bawah untuk mensuplai tegangan negatif. Kita lihat dalam satu fase berarti terdiri dari dua MOSFET, resistor, dioda, dan dua optocoupler TLP 250. Tegangan 12 volt disuplai per satu pas. Jadi kalian ukur di elko 4750 volt, 47 mikro. Di sini harus ada 12 volt. Dan semua tiap pas ada elko-nya, kalian ukur harus ada 12 volt. Untuk pemasangan lampu LED berada di output TLP 250. Samping kiri negatifnya, samping kanan positif. Tengah output. Dan output ini akan mengeluarkan signal
positif dan negatif secara bergantian. Jadi kalian harus menggunakan 2 lampu LED agar ketahuan, karena kadang-kadang hanya keluar signal negatif tanpa ada signal positif. Seperti ini tampilannya. Oke, optocoupler sudah kita ganti dan ini perbedaannya. Perhatikan. Baik, kita cek bagian MOSFET, bagian penguat akhir. Setelah kita yakin di bagian CPU, di bagian optocoupler, dan di bagian gate MOSFET tadi signal sudah sesuai. Kita cek dari positif 300 volt ke U, berfungsi. P berfungsi juga. W oke. Kita tadi memberikan positif, berarti MOSFET bagian negatif berfungsi normal. Kita berikan tegangan negatif ke U. Oke. Berarti MOSFET bagian negatif juga berfungsi normal. Jadi pengetesannya kita berikan dari positif 300 ke UPW dan dari negatif 300 ke UVW. Jika lampu berkedip, berarti output UPW sudah bagus. Dan kita coba ke motor stepping. Kita cabut dulu listrik 220 dan jangan lupa kita buang muatan kapasitor karena masih tersimpan ada tegangan. Sangat berbahaya sekali kalau kena tangan. Oke, kita akan coba menggunakan motor stepping. Jangan lupa di switch ke posisi on dulu semua. Kita akan cek. Oke, kita berikan signal. Frekuensinya kita naikkan. Oke, berfungsi dengan baik. Dan kita coba cek
pendingin kita raba, panasnya juga normal. Oke, selesai untuk pengetesan DU menggunakan alat sederhana. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak tertinggal informasi selanjutnya mengenai tutorial mesin-mesin bordir dan teknik mekanikal elektrikal.